sebagai seorang wibu yang baik dan benar, mungkin lo punya satu series atau beberapa series yang lo rasa itu jadi favorit lo, dan mungkin itu all timer favorit lo. Itu series favorit sampai kapanpun, dan kemungkinan besar nggak ada yang bisa nyenggol itu series dari personal top 10 favorit anime lo, saking sukanya sama itu series. Gue juga gitu. Mungkin dua series yang gak bakal kegeser dari personal top 10 gue sampai kapanpun ada Hunter x Hunter sama JoJo's Bizarre Adventure. Gua dengan pede ngerasa nggak mungkin ada series lain yang bakal geser dua series itu sampai kapanpun di personal favorit gua. Tapi kenapa seseorang menjadikan suatu series anime, manga atau apapun itu jadi hal favorit ya? Kenapa JoJo sama Hunter x Hunter jadi series favorit gua? Gua nggak punya indikator pasti apa yang ngebikin Hunter x Hunter sama JoJo's Bizarre Adventure jadi series all timer favorit gua, karena ya mungkin banyak hal yang ngebikin gue suka series itu. Mungkin gue suka ceritanya, mungkin gue suka karakternya, mungkin semua hal yang ada di series tersebut. Gue nggak tahu jelasinnya gimana. Mungkin ya suatu series menjadi series favorit seseorang karena orang tersebut menemukan sesuatu yang ditawarkan dari series tersebut, dan sesuatu yang ditawarkan dari series tersebut sempurna dan nyetel banget sama orang tersebut. Misalnya lu suka Free Ren karena cerita itu ngena banget ke lu sehingga menjadikan series tersebut all timer favorit lo, atau lu suka banget sama Jujutsu Kaisen karena lu ngerasa itu battle shonen penuh action yang lu cari banget. Pokok suatu series bisa menjadi series favorit gua ataupun orang lain mungkin karena itu tadi ada hal yang ditawarin sama series tersebut, entah macamnya apa, dan audiens tersebut suka banget sama hal yang ditawarkan oleh series tersebut dan ngerasa hal yang ditawarkan dari series tersebut itulah sempurna banget. Entah itu ceritanya, karakternya atau apa, gua nggak tahu, tapi kemungkinan besar karena itu. Tapi kadang gini ya, walaupun series tersebut menawarkan cerita yang bagus, animasi yang keren, karakter yang fun lah gitu, lo suka banget sama karakternya, kadang itu hal itu aja nggak cukup buat ngebikin suatu series menjadi series favorit gua. Bahkan kadang suatu series menjadi series favorit gua, dan mungkin lu pada series tersebut ada nilai sentimennya tersendiri, dan hal tersebut kadang yang membuat suatu series jadi series favorit gua, yang ujungnya mungkin nggak ada hubungan sama cerita bagus atau animasi bagus atau apalah, tapi karena ada sentimen value tersendiri, series tersebut menjadi series favorit lu. Mungkin nilai sentimen itu muncul karena lu relate sama karakternya, mungkin lu mengidolakan karakternya, mungkin cerita tersebut ada dan menjadi hiburan di saat lu lagi down banget, yang ngebikin series tersebut jadi series favorit lo. Jadi kayak ada koneksi pribadi lah sama diri lu. Buat gue pribadi, ada series yang menjadi favorit gue itu karena ada nilai sentimen tersendiri. Dengan contohnya itu 86. Gue suka banget sama ceritanya dari awal sampai akhir itu di animenya, tapi yang ngebikin series itu masuk daftar list anime favorit gue karena karakternya, yaitu Lena, waifu favorit gue. Ada sentimen tersendiri gue ke Lena ini, bukan karena dia sekadar cantik doang, ya emang bener sih dia cantik gitu loh, cuma bukan karena itu doang, tapi karena sifat karakter Lena itu beneran punya impact ke diri gue. Kepribadian yang pantang menyerah, mau mengubah dunia meskipun banyak tantangan yang besar, itu beneran ngena banget buat gue pribadi. Mungkin kalau nggak ada Lena dan gue gak nonton 86, gue gak bakal berani ngonten di YouTube, sumpah, saking impactfulnya karakter itu buat gue pribadi. Mungkin juga kalau gue gak nonton 86 dan gue gak kenal Lena, gue udah gak ada idealisme sama sekali gitu loh buat mindset pribadi gue. Selain itu, series lain yang punya sentimen tersendiri buat gue dan ngejadiin itu satu series favorit gue adalah JoJo Part 4 Diamond is Unbreakable. Itu ada nilai sentimen tersendiri buat gue pribadi. Mungkin karena itu settingnya di kota kecil dengan banyak cast yang anak SMA gitu loh, dan gue nemu JoJo Part 4 juga pas SMA, sehingga gue ngerasa jadi bagian dari kelompok karakter fiksi tersebut di kota Morio gitu. Gue jadi geng-gengan Morio. Selain itu juga karena MC-nya Josuke Higashikata juga jadi JoJo favorit gue karena dia ini karakter yang fun banget buat gue pribadi. Apalagi ya balik lagi, gue nemu Josuke itu pas SMA, dan Josuke bagi gue tuh beneran relate banget sama tingkahnya itu ke gue, yang pas itu bocah SMA, kayak misalnya anak SMA yang hobi nongkrong sama jail banget, itu beneran karakter relate, dan gue ngerasa dia kayak temen gue pribadi. Tentu aja kadang series favorit ini mungkin dirasa udah jadi bagian dari diri lu sebagai individu, dan mungkin itu series bisa jadi extension dari kepribadian lu karena lu ada personal attachment sama bla 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 gitu tadi, apa nilai sentimen. Hasilnya mungkin pada
pada saat diskusi atau ada orang yang mengkritik series favorit lu tersebut, mungkin lu juga merasa tersinggung gitu sama kritikannya, karena lu merasa kepribadian lu juga dikritik gitu loh, saking lu punya personal attachment yang kuat sama series tersebut. Meskipun dasarnya kritik tersebut sebenarnya coba buat series ya, bukan buat lu pribadi gitu loh, beda lagi. Cuman karena ada sentimen tersendiri di mana lu suka banget sama series itu, lu akhirnya ya balik lagi kayak gue omongin tadi, rada tersinggung, bahkan mungkin tersinggung banget sebagai individu. Gue nggak tahu, bukan hal yang buruk ngedefend series favorit lu gitu loh, apalagi kalau misalnya kritikannya lu rasa aneh banget. Tapi ya balik lagi, mungkin orang tersebut gak bakal ngubah opininya ke series tersebut, kecuali kalau dia sendiri yang mau ngubah. Meskipun lu ngotot-ngotot, ya tunggu aja sih suatu saat kalau misalnya pengen berubah opini, ya udah berubah. Pada akhirnya suatu anime, manga, light novel ataupun itu menjadi favorit dari seseorang itu ya karena banyak hal tertentu, dan itu bersangkutan sama kepribadian orang tersebut. Mungkin series favorit tersebut ditemukan suatu individu karena dirasa mempunyai cerita yang sempurna, mempunyai animasi yang keren, karakter yang fun atau apalah. Mungkin juga karena series tersebut punya nilai sentimen tersendiri. Satu hal yang jelas, mungkin suatu series favorit itu punya nilai tersendiri buat suatu individu, termasuk gua. Dan cuman gua doang mungkin yang bisa merasakan hal tersebut pada saat mengkonsumsi media perwibuan atau apapun itu, karena ya pengalaman orang pada saat nonton anime, terus apa tuh baca manga, baca light novel itu beda-beda gitu rasanya, dan mungkin pengalaman tersebut hanya bisa gua rasakan gitu loh. Ya ujungnya ya pengalaman setiap orang tentunya berbeda gitu loh. Meskipun orang tersebut mengkonsumsi media perwibuan yang dirasa punya rating tinggi dan banyak yang suka, tapi dia gak suka dan gak merasakan pengalaman yang dirasakan orang lain yang beranggapan itu series bagus, ya mau gimana lagi gitu loh. Gue bakal ngotot sampai kapanpun beranggapan Hunter x Hunter bagus, tapi di satu sisi ada orang lain yang beranggapan itu dia gak bakal suka series Hunter x Hunter, ya mau gimana lagi. Meskipun itu series, ya gue merasakan hal yang amazing dari itu series, orang lain belum tentu merasakan hal yang sama. Ujungnya apa ya, ya udah cari series favorit lu sendiri, suka-suka bentukannya kayak gimana, series favorit lu yang gak dipengaruhi perkataan orang lain lah atau apalah, suka-suka lu. Dan terlebih lagi series favorit itu gua rasa adalah cerminan utama dari selera lu pada gitu loh, selera anime lu, perwibuan lu pada gimana.